Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat pagi mama dan papa. Sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, mari kita simak panduan ibadah berikut ini. Dimohon agar setiap orang tua dapat mendampingi adik-adik saat ibadah berlangsung. Mari adik-adik, persiapkan diri kalian dengan baik agar ibadah berlangsung dengan baik. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Walaupun saat ini kita beribadah dari rumah, tetap sukacita ya. Karena Tuhan Yesus sumber sukacita kita yang akan selalu hadir di hati kita. Selamat beribadah dengan riang gembira adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Hai adik-adik di rumah. Ketemu lagi sama kakak-kakak guru sekolah minggu. Hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita yang sudah 1 minggu kita lewatin. Nah, karena kasih cintanya buat kita bertemu lagi di ibadah kita, di online kita ini dengan sukacita, dengan semangat yang lebih Tuhan tegar. Ya, betul banget Kak. Artinya sepanjang minggu ini Kak, Tuhan tetap setia memelihara hidup kita adik-adik. Dari Senin sampai Minggu, dari pagi sampai malam, berkat Tuhan tak terhitung dan selalu baru setiap hari. Untuk itu adik-adik, yuk, dengan cara apa kita dapat membalas cintanya Tuhan kepada kita? Salah satunya dengan ibadah sekolah minggu seperti saat sekarang ini. Nah adik-adik yang manis, yuk kita siapkan hati pikiran kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Kita mau mengucap syukur, kita mau menyembah Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Mari adik-adik, kita akan memuji Tuhan di dalam saat yang teduh. Kita mau datang ke hadiratnya mengucap syukur. Panggil nama Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Tuhan Yesus, hadirlah di dalam hatiku. Tuhan Yesus, hadirlah di dalam hatiku saat ini. Mari adik-adik, dengan penuh kerinduan kepada Tuhan kita mengangkat pujian. Saat pagi hari, ku datang lagi. Kita mau menghadap Tuhan dengan rendah hati, dengan kerendahan diri.
Mengucap syukur buat hari yang telah Tuhan beri. Mengucap syukur buat semua berkat Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tak henti-hentinya berkat dan rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Mari kita datang sembah Dia. Saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati saat pagi hari. Saat pagi hari ku datang lagi. Mari adik-adik ucapkan syukur. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Mari sembah Dia. Sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, dengan sepenuh hati adik-adik, kita mau datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Saat pagi hari ku datang lagi. Terima kasih Tuhan. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri dengan sepenuh hati Tuhan. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Mari adik-adik sembah Dia. Sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan. Mari adik-adik, kita mau sembah Dia. Dia yang bertahta dalam hidup kita. Sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpin. Mari adik-adik kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Hanya dalam pimpinanmu Tuhan. Dalam pimpinanmu Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih saat ini Tuhan Yesus memberikan kami waktu yang baik, waktu yang selalu kami rindukan untuk selalu bisa memuji dan memuliakan nama-Mu di saat kami ingin melayani Tuhan di dalam sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati kami ya Bapak, Kau berkati adik-adik kami, Kau berkati
kesehatan mereka, Kau berikan umur yang panjang buat adik-adik kami serta keluarga mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpuji termulia nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Tahukah adik-adik bahwa kasih Tuhan digambarkan seperti sungai, kasihnya mengalir di setiap musim hidup kita. Mari kita angkat suara dan bernyanyi, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, mengalir waktu hujan, mengalir waktu panas. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hati, Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai, damainya seperti sungai. damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir waktu hujan, Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. mari adik-adik, kakak undang bangkit berdiri, kita mau bersorak bagi Tuhan, kita mau apakah melompat bagi Tuhan. Mari kita besarkan dan kita agungkan namanya yang besar dan perkasa, dialah Allah kita. Betapa besar dan perkasa Allah kita ya kak. Ya, Ayo adik-adik kita angkat panji kita dengan suara kita dan kita puji Sang Raja. besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu, Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan perkasa Allah kita. besar dan perkasa Allah
cintanya makin sama Tuhan makin dalam. Wah, puji nama Tuhan ya. Kelihatan kok Kak, mereka semua bangkit berdiri. Iya. Ya kan? Nah adik-adik silakan duduk. Adik-adik yang di rumah, mari kita berikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita angkat pujian kita, kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Adik-adik saya undang untuk bangkit berdiri. Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Terima kasih atas persembahannya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik yang manis, siapa yang udah siap mendengarkan firman Tuhan? Wah udah siap ya? Yuk adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan dengan bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, karena semua yang difirmankannya pasti digenapi. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tapi Tuhanku, Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. sekali lagi ya adik-adik, kita bernyanyi lagu ini. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Ingat janji Tuhan. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti Semua yang difirmankannya. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Yeay.
Kak Mega, nih ada buah anggur seger banget ya. Seger. Cantik Kayaknya ya, jadi pengen, ini, enak ya. Manis ya. Nah, tapi tunggu dulu Kak, ini kayaknya ada hubungannya nih dengan firman Tuhan yang akan kita bahas pagi ini. Iya. Kan? Siapa yang datang ya Kak? Oh, Coba aku lihat dulu ya. oke Kak, makasih loh Kak udah bukain pintu. Siapa yang datang ya adik-adik? Penasaran ya? Ada siapa? Ada siapa Kak Mega? Udah ada? Siapa tuh Sebentar, kira-kira yang Kak. datang? Aku lihat dulu siapa ya. Oh, oke. ternyata Mika Mika, Kak. ternyata. Kamu Iya. cantik banget Mika. Oh, kamu cantik banget. Duduk sini Mika, duduk Mika. Pas banget nih kamu datang Mika. Iya. Coba Mika, sapa dulu teman-teman kita yang ada di rumah tuh. Coba sapa Mika. Hai teman-teman, gitu Mika. Hai teman-teman, Hai adik-adik, tuh disapa Mika yang Apa cantik. kabar? Oh pasti mereka baik-baik seperti Mika. Mika sehat. Kelihatan kok sehat ya, cantik. Kasih Kak Erika. Cantik Loh. banget. Kok Kak Erika nggak pakai baju cantik sih? Loh, emang kita mau kemana Mika? Wah, Mika gagal paham nih Kak. Oh, kakak ngerti nih. Maksudnya Mika, kita mau ke pesta gitu. Bukan itu Mika, bukan ke pesta yang beneran. Kan sekarang lagi COVID Mika. Maksud kakak itu, sekarang kita mau bahas firman Tuhan, tapi kisahnya tentang pesta pernikahan gitu Mika. Oh gitu, maaf ya Kak. Nggak apa-apa Mika, nggak apa-apa itu. Salah ngerti. Nah adik-adik, hari ini, pagi ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Nah adik-adik, Mika udah siap belum? Sudah Kak. Udah, yuk kita mau sama-sama belajar firman Tuhan yuk Mika. Iya, Oke. Kakak. Mika udah siap? Siap Kak. Oke, kalau gitu adik-adik udah siapkan Alkitabnya belum? Nih kakak udah siapin Alkitabnya nih. Adik-adik di rumah mana Alkitabnya? Udah ya? Yuk kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik Mika, ayo lipat tangan Mika. Kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Buat hari ini Engkau mau nyatakan sabdamu, firmanmu terhadap kami. Berkatilah telinga kami Tuhan, hati kami, pikiran kami, supaya kami fokus mendengarkan firman Tuhan. Supaya kami mengerti, supaya kami paham maksud Tuhan dalam hidup kami. Tolong Tuhan mampukan kami untuk mengerti. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan pengertian kepada kami. Kami mau sambut firman Tuhan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik yang di rumah, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ayo Mika, buka firman Tuhan ya Mika. Coba, Injil Ayo, Kak. Yohanes ada di kitab perjanjian mana adik-adik? Lama atau baru? Ayo Mika, lama atau baru Mika? Baru Kak. Nah pinter. Bisa nggak Mika? Sini kakak bantuin sini. Aduh, Mika harus sering-sering baca Alkitab Mika, harus rajin. Iya, Jadi Kak. tahu deh, Yohanes itu ada di mana Mika? Nah, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Adik-adik, kita baca secara bergantian ya. Kakak dan Mika akan baca ayat yang pertama, selanjutnya adik-adik dan sampai berakhir kita baca sama-sama ya. Yuk. Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ayo Mika baca ayat 2-nya. Kakak aja. Kakak aja. Ya udah kalau gitu adik-adik kita baca ya.
Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ayat ke-7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Ayat 11 ya adik-adik, kita baca bersama-sama ya. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, sudah sepanjang ini nih ayatnya Kak, kita sudah baca. Mika sudah ngerti belum? Oh, jadi Tuhan Yesus sama seperti kita ya Kak? Pernah ke pesta pernikahan? Iya. Pantasan Mika lihat ada buah anggur di meja. Mika mau nggak? Mika mau? Mika mau anggurnya? Nanti kita nikmatin dah. Nanti ya Mika, sabar ya. Kita mau belajar firman Tuhan dulu, kan harus fokus dengerin ceritanya. Nah adik-adik, supaya kita lebih memahami isi firman Tuhan ini, yuk kita lihat kisahnya. Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba." tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya,
Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Wah, Mika, ternyata kebayang ya Kak Mega, kalau kita jadi pemilik pesta itu pasti panik dong, pasti kita takut dong, aduh gimana ini, anggurnya habis, tamu-tamu jadi nggak bisa minum. Iya Kak, tapi keadaan jadi beda, berbeda saat ada Tuhan Yesus. Iya, betul sekali. Sejak ada Tuhan Yesus di dalam pernikahan itu, masalah itu teratasi ya adik-adik ya. Nah adik-adik menurut tradisi orang Yahudi, jadi kalau waktu dulu tuh pernikahan itu bisa dilaksanakan itu bisa 3 hari, 4 hari, bahkan mungkin 1 minggu. Nah jadi mereka mengadakan pesta pernikahan itu satu kampung adik-adik. Jadi bisa saja dong anggurnya habis karena terlalu banyak orang yang akan minum anggur itu, ya kan Kak? Iya Kakak. Nah tapi betul sekali adik-adik, sejak ada Tuhan Yesus, untuk mengatasi masalah itu beres deh semuanya deh. Air biasa terus dirubah menjadi anggur dan rasanya tadi apa katanya Mika? Malah rasanya sangat sangat enak. Wah, jadi adik-adik apa saja nih hal-hal yang dapat kita pelajari hari ini? Pertama, dalam Yohanes 2 ayat 11 mengatakan bahwa kisah air menjadi anggur sebagai tanda atau mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan bersama murid-muridnya. 2. Ketaatan. Para pelayan pesta taat melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Jadi adik-adik, ketika kita juga taat membaca firman Tuhan dan melakukannya, maka percayalah Tuhan bisa memakai kita juga untuk menyatakan kemuliaannya, seperti taat beribadah, menolong yang susah, dan selalu rajin melakukan perbuatan baik. Dan yang ketiga, tidak perlu takut atau khawatir. Lihat bagaimana Tuhan Yesus telah menolong pemilik pesta yang panik karena anggurnya habis. Jadi saat adik-adik mengalami kesulitan atau ketakutan, jangan ragu ya untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus pasti mendengar dan memberi pertolongan. Contohnya, mendoakan mama atau papa jika sedang sakit, agar Tuhan sembuhkan. Dan khususnya pandemi saat ini, kita terus berdoa kepada Tuhan agar virus corona segera berakhir. Saat kita undang Tuhan Yesus hadir, maka ketakutan pun akan hilang. Nah adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan, kita sudah menyaksikan kisahnya. Nah sekarang Mika, kita mau baca super ayat kita minggu ini. Ayo adik-adik, kita buka dari kitab Mazmur 54 ayat 6. Kakak juga buka dulu ya. Mazmur ada di perjanjian mana Mika? Lama atau baru? Perjanjian lama kakak. Ya, pinter sekali Mika. Mika rajin sekolah minggu ya. Iya Sama dong, kayak Kakak. adik-adik di rumah tuh. Oke, adik-adik di rumah sudah buka Alkitabnya? Sudah dapat ya? Kita baca sama-sama ya, bersama Mika juga ya. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Sekali lagi adik-adik. Mazmur 54 ayat 6 berkata, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Nah, jangan lupa ya adik-adik dihafalin.
Dari hari Senin sampai hari Minggu, setiap hari ayat ini diucapkan terus setiap hari ya, supaya kita bisa belajar menghidupi firman ini. Oke adik-adik, yuk ibadah kita akan selesai, kita tutup di dalam doa. Ayo Mika, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih bahwa hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kami bisa menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Kami melihat pertolongan Tuhan terhadap pemilik pesta. Ya Tuhan Yesus, kami anak-anak Tuhan juga sangat memerlukan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Dalam menjalani hari-hari kami mau undang Tuhan untuk hadir dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, apapun masalah, kesulitan, ketakutan, kekhawatiran yang kami rasakan akan segera berakhir ketika kami mengundang Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami jadi anak yang pemberani, anak yang tidak takut, anak yang mau patuh dan taat kepada firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus menolong kami. Terkhusus pada masa-masa saat ini, banyak tantangan, keadaan yang sulit, tapi kami percaya janji-Mu akan hidup kami. Kami pegang teguh akan firman-Mu bahwa Engkau akan selalu menyertai kami dari mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami untuk menjalani hidup kami ke depan 1 minggu ini. Berkati sekolah kami, berkati papa dan mama, berkati lingkungan kami tinggal, bahkan kami juga menyerahkan guru-guru sekolah kami, juga kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggu kami dimanapun berada saat ini. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami masih bisa mendengar firman Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami yang tak pernah habisnya dalam hidup kami. Ampuni kami ya Bapa, jikalau hari-hari ini kami berbuat salah, mendukakan hati Tuhan, membuat hati orang tua kami sedih. Kami mohon ampun Tuhan, supaya Tuhan Yesus memberikan pengampunan terhadap diri kami. Kami percaya Tuhan, hari lepas hari kami akan semakin baik dari hari ke hari. Karena kami percaya Tuhan Yesuslah sumber kekuatan, sumber dari apapun yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan kami. Terima kasih ya Bapa, doa yang kurang sempurna ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, yuk kakak undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih
Adik-adik yang di rumah, ibadah kita sudah selesai. Hei Mika, ayo sampaikan salam jumpa minggu depan. Bilang gitu Mika, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.